kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapan kami. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku. Tuhan, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu ya Allahku. Allah yang memelihara kami, Allah sumber pengharapan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap diperbaharui Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini, yaitu Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Mari kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, yang pada hari ini memiliki tema perjanjian damai. Saya mengajak saudara membaca di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34 dan dalam 2 Raja-Raja pasal 6 sampai dengan pasal 8. Saya akan membacakan bagi saudara diambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Renungan kita pada hari ini saudara, perikop bacaan kita yang tertera di atas tadi adalah sebagian dari nubuat-nubuat Nabi Yeremia
tentang pemulihan di masa depan serta penebusan baik Israel, yaitu kerajaan utara, maupun Yehuda, kerajaan selatan. Nubuat-nubuat tersebut mencakup pemulihan orang Yahudi dari Babel yang akan terjadi di waktu yang dekat dan juga berbagai peristiwa yang akan terjadi jauh ke depan yang berkaitan dengan Mesias yang akan memerintah umatnya. Umat Allah akan tetap hidup di bawah berkat Allah, dan Allah akan mengadakan satu perjanjian baru yang lebih baik dengan umatnya, yang akan mencakup kuasa rohani untuk menaati perintah-perintahnya. Allah berjanji untuk mengadakan perjanjian yang baru dengan seluruh umatnya yang akan dilaksanakannya oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Matius 26 ayat 28 berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam kitab perjanjian baru juga menjelaskan bahwa orang bukan Yahudi dapat mengambil bagian dalam perjanjian tersebut apabila mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dari Allah dan menyerahkan diri mereka kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena oleh iman kepada Yesus Kristus, maka mereka menjadi anak-anak Abraham, seperti tertera dalam Galatia 3 ayat 9 dan ayat yang ke-29. Berkata demikian, "Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak memiliki janji Allah." Pada ayat-ayat sebelumnya, Yeremia menubuatkan bahwa umat Allah akan menjadi banyak dan juga sejahtera. Dalam ayat ke-27, Tuhan akan membangun mereka dan memberkati serta menjaga-jaga atas mereka, tertera dalam ayat 28. Allah berjanji untuk tidak mengadakan perhitungan atas dosa-dosa nenek moyang mereka, serta Allah tidak akan membalaskan kesalahan bapa mereka kepada anak-anaknya, tertera dalam ayat 29-30. Allah berjanji akan memperbarui perjanjiannya dengan mereka, sehingga semua berkat akan mereka terima, bukan saja melalui pemeliharaan ilahi, tetapi juga melalui janji Allah, sehingga mereka menjadi umat Allah yang aman. Tetapi perjanjian ini adalah sebuah nubuat Allah yang merujuk pada masa yang akan datang, yaitu masa-masa Injil. Ibrani 8 ayat 8-9. Saudara dapat membacanya. Perjanjian tersebut dibuat dengan bangsa Israel dan bangsa Yehuda yang sebelumnya kerajaan mereka terpisah, namun disatukan Allah setelah kembalinya mereka dari Babel. Perjanjian Allah ini tidak sama seperti perjanjian yang dibuat Tuhan saat mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi adalah perjanjian anugerah di mana semua orang berdosa diselamatkan oleh perjanjian ketika mereka bertobat dan beriman kepada Kristus Yesus serta beri diri dipimpin olehnya. Apa butir-butir perjanjian Allah yang baru ini? Maka beberapa hal dapat kita renungkan. Butir-butir itu adalah Allah akan memberi mereka pengampunan. Berikutnya adalah Allah akan memberikan mereka damai sejahtera. Berikutnya adalah Allah akan memberikan mereka anugerah keselamatan. Berikutnya Allah akan memberikan mereka pikiran yang baik dan hati yang baik. Dan berikutnya Allah akan menjadi Allah mereka yang mencukupkan segala keperluan, dan mereka akan menjadi umat yang setia dan taat kepadanya. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Perjanjian damai datangnya dari Tuhan Yesus Kristus yang mendamaikan manusia dengan Allah. Segala pelanggaran dan dosa-dosa diampuni bagi mereka yang bertobat dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Setiap orang yang sudah percaya harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus dan perintah-perintahnya. Demikian renungan pada hari ini yang boleh menjadi kekuatan baru bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang memberikan pengertian bagi kami bahwa jika kami percaya, bertobat, dan menyerahkan diri kami dalam tangan kuasa Tuhan, maka semua pelanggaran dosa-dosa kami diampuni dan kami memperoleh anugerah keselamatan yang daripada-Mu, sehingga hidup kami boleh
mendapatkan hidup penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau terus menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.